Shalom, selamat sore, menjelang sore ya. Terima kasih buat Pak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah mengundang saya. Dan boleh bersyukur, ini udah menjadi seperti keluarga saya nih. Puji Tuhan. Ya, jadi sebelum saya menyampaikan sharing firman, ya, 3 hari yang lalu, ya saya sempat panik. Pagi-pagi istri saya tiba-tiba habis dia berdoa, dia panggil saya, dia udah gak bisa bernapas. Wah, kaget juga saya. Ini kenapa nih? Dia seperti kayak ikan koi ya udah. Wah, saya bilang ini langsung panik ya. Kemudian pada waktu itu saya langsung saya percaya bahwa Tuhan selalu pasti melindungi kita. Dan istri saya namanya Teresia, dan waktu itu saya punya persediaan obat masukin ke bawah lidah ya. Bawah lidah, terus kemudian saya bawa ke rumah sakit Siloam. Yang saya khawatirkan itu adalah seperti saya jantung gitu ya, jantung. Karena dia nggak punya riwayat itu ya. Dan waktu ke Siloam, anak saya nganterin juga, udah panik saya juga. Jadi sebagai suami juga mengalami ketakutan. Tapi pada waktu itu saya percaya sama Tuhan. Tuhan, saya percaya bahwa istri saya tidak akan ada apa-apa. Ya, dan saya berdoa dalam nama Yesus, pasti dia semua jantungnya sempurna, semua sehat. Dia dicek semua oleh dokter, dimasuk UGD, dan ternyata kasusnya sama seperti saya. Dia GERD, jadi asam lambung. Jadi saya bilang udah kita mesti hati-hati makan, mesti jaga makanan ya. Kita bersyukur bahwa kalau Tuhan berikan kesempatan, dia bilang dia pikir kayaknya orang mau mati katanya. Gimana gitu, saya bilang kenapa harus takut mati gitu ya. Kalau kita orang percaya, kita tinggal pindah tempat ya. Kalau memang waktunya Tuhan, ya kenapa enggak ya. Dan sebelum saya menyampaikan sharing firman, saya ingin memberkati, memuliakan nama Tuhan buat semua yang hadir di sini. Ini lagu ciptaan saya ya, Bapakku Rindu. Jadi waktu itu inilah merupakan kerinduan saya untuk selalu diam dalam hadirat Tuhan ya. Mungkin nanti bisa ngikutin ya, gampang kok, sederhana. Di C. Judulnya adalah Bapakku Rindu. Bapakku rindu datang padamu, duduk diam di bawah kakimu. Bapakku rindu dekat padamu, seperti rusa rindu sungaimu. Jiwaku haus Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati bait-Mu, menikmati hadirat-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Ku selalu puji-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Saudara, pujian ini waktu saya dalam situasi di mana yang seperti yang saya ceritakan, ya, saya mengalami suatu masalah yang cukup berat. Tapi pada waktu saya datang ke hadirat Tuhan, dan lagu ini tiba-tiba lahir, muncul, ya, sudah berupa nada seperti ini ya. Dan waktu itu saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa turun di kamar saya. Dan Tuhan bilang, anakku, engkau akan mendapatkan kekuatan baru dalam hadiratku. Dan ini lagu yang berapa kali saya nyanyikan kalau saya dalam keadaan susah, saya ingat lagu ini. Bapakku rindu. Bapakku rindu datang padamu, seperti rusa rindu sungaimu. Bapakku rindu dekat padamu, duduk diam di bawah kakimu.
haus, jiwaku haus. Ya, soalnya langsung mendadak ya, tidak apa-apa. Ya, kita ulangi lagi dari pertama. Bapakku rindu datang padamu seperti rusa rindu sungaimu. Bapakku rindu dekat padamu, dekat padamu, duduk diam di bawah kakimu. Jiwaku haus Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati bait-Mu, menikmati hadirat-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Ku selalu puji-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kalau kita rindu selalu dalam hadirat Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberi kita kepuasan, menyenangkan kita ya, memuaskan kita seperti rusa yang rindu sungainya ya. Dan sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, temanya adalah excellent, spirit of excellence. Ya, jadi bagaimana hidup kita ini mempunyai spirit of excellence. Jadi spirit of excellence ini kalau kita lihat itu Yesus sudah memberikan, atau Tuhan Allah kita sudah memberikan contoh. Dia pada waktu dia menciptakan bumi ini, ya kita lihat begitu sempurna. Ya, bagaimana dia mengatur bulan dan bintang segala macam, semua yang alam semesta ini di galaksi ini tidak bertabrakan. Karena Tuhan kita sempurna. Dia mau melakukan itu semua sempurna. Dan Tuhan mau kita juga sebagai anak-anak Tuhan itu melakukan secara sempurna. Apapun yang kita kerjakan itu sempurna. Itu yang disebut dengan excellent. Ya, excellent spirit ini, ya kita lihat ini harus ada dalam anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, maupun semua yang berkaitan dengan pelayanan maupun dalam pekerjaan. Kita harus punya spirit of excellence. Adalah melakukan dengan sepenuh hati, berarti melakukan secara totalitas. Nah, banyak kita lihat yang di dalam dunia pekerjaan atau dunia pelayanan, kita melakukan itu dengan keadaan mungkin situasi terpaksa atau karena keadaan, tapi kita tidak melakukan dengan sepenuh hati. Ya, totalitas ini perlu. Bagaimana kita di dalam dunia saat ini penuh dengan persaingan, ya, di dalam persaingan. Kita lihat di mana-mana kita lihat hidup ini bersaing, ya, baik itu di kantor maupun di dunia pelayanan juga kita bersaing. Bagaimana kita memberikan yang terbaik, ya. Misalkan juga WL itu pasti juga mempersiapkan diri yang terbaik. Dia berlatih, dia dengan musik dengan segala macam, memberikan yang terbaik. Jadi bukan asal-asalan. Dan ini yang harus kita, khususnya semua hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bagaimana kita mempersiapkan diri, memberikan yang terbaik buat Tuhan, ya, supaya apa yang kita lakukan ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar apa yang kita lakukan itu hanya karena terpaksa, ya. Dan saya biasakan itu juga dalam kehidupan saya, karena memang saya sudah dididik dari kecil melakukan secara sempurna, ya, detail. Ya, jadi kalau perlu kita tulis, kita catat apa yang kita lakukan sehingga kita memberikan yang terbaik. Ya, di dalam dunia saat ini kita lihat persaingan sungguh luar biasa. Ya, di marketplace kita lihat kalau kita tidak memberikan nilai tambah atau value yang lebih, ya kita akan tersingkirkan. Oleh karena itu kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, kita lihat contoh orang yang mempunyai excellence of spirit ini, ya. Itu adalah Daniel, ya. Mungkin bisa dilihat tayangkan. Ya. Jadi sore hari ini saya akan menyampaikan tentang excellent spirit. Ya, adalah roh yang luar biasa yang kita yakin adalah
Semua kita ingin memilikinya. Melalui khotbah ini saya ingin mengajak kita belajar dari kehidupan Daniel, ya, yang hidupnya menjadi dampak bagi kerajaan terbesar saat itu, yakni kerajaan Babel. Ya, next berikutnya. Ya, kita baca dalam firman Tuhan Daniel 6 ayat 3 sampai 4, ya. Sampai berapa nih? 3 ya. Bahwa dia membawai mereka di firmannya, atau bisa dibacakan siapa yang kecil? Ada yang bisa baca? Di situ. Tolong dibacakan. Membawahi mereka diangkat pula Ya. 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Poin keempat, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kita lihat Daniel ini adalah seorang yang luar biasa pada zaman waktu itu, ya, di mana di kerajaan itu dia dipilih, ya, dia dipilih oleh raja dari sekian banyak orang, ya, dia dipilih raja, ya, untuk ikut memerintah, ya. Kita lihat di sini bagaimana raja sangat menyayangi Daniel, ya, bagaimana di situ disebut katakan Daniel mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya untuk seluruh kerajaannya. Dia mendapatkan promosi dari raja. Jadi kita lihat orang-orang yang mempunyai excellent spirit, dia pasti akan ditinggikan oleh Tuhan, dia akan dapat promosi, ya. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh, ya, dengan totalitas melayani Tuhan, baik itu juga dalam pelayanan di gereja dan sebagainya, dalam dunia marketplace. Kalau kita melakukan dengan secara total, ya, kita datang lebih awal, ya, di dalam pekerjaan, juga di gereja, pulang yang terakhir, ya. Jadi orang bisa melihat bahwa kita punya standar yang tinggi, ya. Karena orang Kristen itu biasanya diperhatikan oleh orang-orang yang bukan Kristen. Karena standar yang tinggi sungguh luar biasa itu ada di orang Kristen. Nanti kita lihat, ada apa-apa pasti deh, wah itu orang Kristen, ya. Kalau orang Kristen yang melakukan hal-hal yang kurang baik, wah orang Kristen kok begini nih. Kita lihat, jadi orang Kristen tuh harus mempunyai standar yang tinggi sesuai dengan Tuhan mau, ya. Standar yang tinggi adalah kita mempunyai roh excellent. Ya, berikutnya Daniel 5 ayat 12. Daniel pasal 5 ayat 12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutannya. Ya, kita lihat arti kata luar biasa itu dalam bahasa Ibrani itu disebut adalah unggul. Jadi unggul. Jadi suatu hal yang superioritas, ya, yang luar biasa ada di dalam Daniel. Ya, bagaimana kita lihat nih si Daniel, dia mempunyai roh yang luar biasa sehingga dia melihat orang-orang bisa melihat perbedaan. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus berbeda dari dunia, ya. Kita harus memberikan yang terbaik. Karena kalau kita cuma biasa-biasa aja, ya kita sama aja dengan orang dunia. Tapi kalau kita memberikan yang terbaik sepenuh hati dan orang akan melihat bahwa orang Kristen ini benar-benar adalah orang-orang yang memancarkan kemuliaan Kristus, bercahaya, ya. Jadi bagaimana kita hidup ini harus benar-benar mempunyai excellent. Excellent adalah sesuatu yang melakukan yang terbaik dengan sesuatu yang ada di tangan kita. Excellent adalah bukan suatu pencapaian, tetapi adalah sebuah semangat yang unggul di atas rata-rata, ya, yang biasa dilakukan. Seperti sebuah standar yang saudara lakukan, maka orang akan melihat kepada saudara. Ketika banyak orang melihat kepada saudara, maka nilai saudara akan rata-rata kembali dengan orang-orang tersebut. Maka saudara harus melangkah maju kembali. Jadi kita dalam kehidupan ini kita harus kita harus improve, ya, memperbaiki diri. Harus selalu makin baik, ya. Sehingga bukan sekedar suatu yang keunggulan itu bukan hanya sekedar suatu ini, tapi dikatakan bahwa itu bukan pencapaian, tapi adalah semangat. Bagaimana proses kita, ya, dalam memperbaiki diri kita, improve, ya, dari hari ke hari, sehingga itu akan terbentuk, ya, dengan semangat yang luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar pencapaian. Dan
yang disebut dengan keunggulan di sini adalah, ya kita lihat tadi saya sudah katakan bahwa semua saat ini pasti bersaing, ya baik itu pelajar, orang tua, pegawai, pendeta pun juga selalu ingin menjadi yang terbaik, ya. Dan mengapa kita harus memiliki experience spirit of excellence? Ada 3 alasan. Yang pertama adalah karena hidup ini adalah persaingan. Ya, kita baca dalam 1 Korintus 9 ayat 24, hidup ini adalah ajang persaingan yang kadang terlihat kejam. Ya, contoh di jalanan kita lihat orang pokoknya nggak ada mau kalah. Kalau pada waktu macet segala macam, wah saling motong dan segala macam, ya. Kemudian dilihat di kantor, para karyawan bersaing memperebutkan posisi, ya. Baik itu di sekolah, itu akan menjadi bersaing bagaimana menjadi yang paling pintar. Persaingan itu akan menghasilkan 2 jenis manusia, seorang pemenang, yaitu orang-orang yang memenang dengan persaingan. Yang kedua adalah seorang pecundang. Ya, jadi ada 2 pilihan, apakah kita mau jadi seorang pemenang, apakah seorang pecundang, yaitu mereka yang kalah dalam sisi persaingan. Apa yang membedakan pemenang dengan pecundang? Jawabannya adalah sikap. Bagaimana sikap kita, attitude kita, ya, karakter kita. Si pemenang itu memiliki sikap yang selalu memiliki spirit of excellence dalam melakukan segala sesuatu. Jadi yang saya katakan tadi, betul-betul kita melakukan dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah, ya. Dan itu yang saya lakukan dalam dunia pekerjaan saya juga. Saya nggak mau setengah-setengah, ya. Saya berikan yang terbaik buat Tuhan. Berikutnya adalah kita lihat kenapa kita sendiri harus mempunyai spirit of excellence, ya. Karena di dalam Kejadian, saya katakan tadi, Kejadian 1 ayat 31, setelah selesai menciptakan dunia seisinya, Allah melihat apa yang diciptakannya itu sebagai sungguh amat baik, ya. Itu menunjukkan spirit of excellence. Jadi Tuhan itu benar-benar mempersiapkan segala sesuatu, ya, penciptaan bumi, manusia dan seisinya itu dengan sempurna, ya. Coba aja kita nih, manusia kita nih, ya. Kupingnya kita di sini, ya, atau hidung kita mungkin di sini, ya. Nanti kalau dari atas masuk itu, ya. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan memperhatikan detailnya, ya, sampai mulut satu, telinga yang luar biasa, sehingga kita menjadi orang-orang yang cantik, orang yang keren, ya. Coba bayangin, misalkan tangan kita taruh di kaki atau kaki dia. Jadi Tuhan udah memperhitungkan semua dengan baik, jadi sempurna, ya. Dan kita lihat berikutnya adalah dalam hal apa saja kita harus memiliki spirit of excellence. Yang pertama, dalam bekerja. Ya, dalam bekerja dikatakan dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8, hanya orang-orang yang bekerja dengan memiliki spirit of excellence yang akan mencapai kesuksesan besar. Orang-orang yang memiliki spirit of excellence tidak usah melamar kerja, tetapi kerja yang akan mengejar dia, ya. Ini berlaku dalam bidang pekerjaan apa saja. Kita lihat kalau kita yang punya keunggulan, pasti orang akan cari. Ya, jadi seperti contoh, ya. Jadi bukan saya ini anak saya, ya. Dia betul-betul dari kecil sampai dia kuliah selesai bekerja, dia benar-benar dengan totalitas karena saya ajarkan. Dan sampai sekarang itu banyak perusahaan-perusahaan tuh yang kejar-kejar dia, suruh pindah. Cuman saya bilang jangan. Kamu kalau pekerjaan pindah-pindah itu kurang bagus. Jadi benar-benar kamu kerja di satu tempat, ya, tekuni, ya, dan pasti kamu akan Tuhan lengkapi semua, ya. Dan puji Tuhan, dia ingat kata-kata saya, dia terus bekerja dan akhirnya sekarang dia dipromosi terus sampai tinggi, ya. Jadi kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan persiapan yang baik, perusahaan, orang akan mengejar kita. Kita nggak usah ngelamar-lamar kerja di mana, tapi pekerjaan itu akan mengejar kita, ya. Kemudian berikutnya adalah dalam hal keluarga, ya. Dalam keluarga pun kita harus sebagai apapun juga, kita sebagai suami atau istri, ya, biarlah kita menjadi sesuai dengan fungsi kita masing-masing, memberikan yang terbaik, ya. Sehingga kalau kita keluarga kita benar-benar kita lakukan dengan excellent, ya, kita akan menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Dan saya bersyukur saya sudah terapkan itu, dan saya melihat anak-anak saya semua yang dalam Tuhan, saya di dalam Tuhan,
itu boleh bergaul dalam dunia pergaulan yang baik, sehingga mereka juga sekarang bisa melayani Tuhan, ya. Dan anak saya yang satu yang perempuan itu di GMS Solo, ya, dia melayani Tuhan, dan saya lihat luar biasa. Kalau kita didik dengan baik, yang melakukan dengan sempurna, puji Tuhan, ya, Tuhan akan memberkati, memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, dan mereka boleh berhasil dan sukses, ya. Inilah kuncinya bagaimana spirit of excellence itu harus ada dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Dan berikutnya adalah spirit of excellence itu harus, dalam hal memberi persembahan. Ini, ya, jadi di gereja pun juga kita harus memberikan benar-benar, kita harus mempersiapkan dengan baik. Persembahan pun jangan asal-asalan. Jadi dari rumah kita udah persiapkan, jangan nanti sampai di sini pun di jalan langsung cari-cari segala macam, akhirnya yang dapat uang kecil gitu. Ya, kawan kepala ya. Jadi kita harus mempersiapkan yang terbaik. Berapa yang Tuhan berikan, kita tanya sama Tuhan, berapa besar yang kita berikan. Jadi bukan hanya sekedar begitu persembahan jalan pun doa persembahan jalanin, udah asal masuk aja tangan, masuk di mana yang ada uang. Jadi kita harus memberikan yang terbaik, ya. Ini yang Tuhan mau. Jadi betul-betul harus total. Jadi persiapkan dalam persembahan. Waktu kita juga bukan hanya uang, tapi waktu kita, ya. Jadi kalau tugas, datanglah lebih awal, persiapkan dengan baik. Ya mungkin di sini ya kita persiapkan kursi segala macam, apa hal-hal yang dibutuhkan. Jadi jangan sampai baru dicari, baru kita cari gitu ya. Jadi persembahan ini saya lihat khususnya di persembahan ya Pak Gembala ya, banyak yang begitu persembahan, waduh, akhirnya ambil sembarangan. Jadi Tuhan mau benar-benar kita totalitas dalam hal memberi, ya. Kemudian apalagi, ya, dalam persembahan, waktu, pekerjaan, kemudian kita lihat ya, jadi masalah waktu, jangan kita memboroskan waktu, ya. Waktu kita pergunakan sebaik mungkin. Jangan sampai ya kita di rumah mungkin lebih banyak nonton, yang siapa suka nonton drakor segala macam, ya mungkin kita bisa gunakan hal-hal yang lain lebih positif, ya, baca firman, renungan segala macam, persiapan dengan baik. Jangan sampai waktu-waktu kita dipergunakan hal-hal yang tidak berguna. Ya memang drakor sih nggak apa-apa, tapi jangan sampai ibu-ibu saya lihat sampai jam-jaman, dari jam berapa sampai jam ini yang sekarang fenomena yang terjadi, ya. Nah, kita harus memperhatikan waktu kita. Ya, kemudian kita lihat juga, nah, yang berikutnya adalah pelayanan rohani. Setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan sesuai karunia kita masing-masing. Lalu apa tolak ukur keberhasilan kita dalam melayani? Ukurannya adalah seberapa baik dan seberapa sungguh Anda melayani. Ya, nanti dalam pengadilan Kristus, ya, 2 Korintus 5 ayat 10, pelayanan kita akan dinilai dan akan diberi upah. Jadi mulailah sekarang, ya, memiliki spirit of excellence dalam melayani Tuhan, sekalipun tugas yang Anda lakukan kelihatannya sepele, seperti mungkin jadi kolektan, ya, jadi singer, ya, kemudian jadi usher, karena di mata Tuhan semua itu diukur nanti bukan apa yang Anda lakukan, tapi bagaimana Anda melakukannya, ya. Kalau kita melakukan dengan Tuhan akan nilai di situ, bukan karena kita lakukan itu, tapi ya apapun juga pelayanan kita, sekecil apapun juga, mungkin bagian bersih-bersih segala macam, tapi Tuhan, kalau kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan totalitas, Tuhan akan melihat nanti dan kita akan mendapatkan upah di surga, ya. Dan berikutnya adalah bagaimana kita dapat memiliki roh yang luar biasa. Yang pertama adalah kita belajar dari Daniel, adalah kesetiaan, ya. Dalam Daniel 6 ayat 5 dikatakan, kemudian para pejabat tinggi dan para wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapat sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Kesetiaannya lah yang membuat Daniel unggul, lebih menonjol dari semua pejabat atau wakil rajanya. Ya, Amsal 20 ayat 6 dikatakan, banyak orang menyebut diri baik, tapi orang setia, ya, siapakah yang menemukannya? Jadi kesetiaan ini yang Tuhan ukur. Karena kesetiaan ini kita lihat sudah jadi barang langka, ya.
Kita banyak orang yang nggak setia, suami nggak setia sama istri, istri nggak setia sama suami, ya. Kita nggak setia dalam pelayanan, ya. Jadi tolak ukurnya adalah bagaimana kita lihat Daniel itu menjadi orang yang dikasih Tuhan karena dia melakukan dengan yang pertama ada yang saya bilang kesetiaan. Kesetiaan ini menjadi barang langka, ya. Jadi biarlah kita boleh setia sampai akhir, sampai Tuhan panggil kita. Kita mau setia sampai akhir. Amin. Dan berikutnya adalah apa yang kita lihat. Dalam bagaimana kita dapat memiliki roh yang luar biasa, kita punya ketetapan hati, ya. Dalam Daniel 1 ayat 8 dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada para pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya, ya. Pada saat itu Daniel termasuk pemuda yang kita lihat yang lagi pada waktu itu, ya, dalam istilah sekarang ini anak muda, ya. Tapi kita lihat Daniel berketetapan hati tidak menajiskan dirinya, ya, untuk makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, ini kita kasih contoh bagaimana kita juga jangan menajiskan hidup kita dengan keadaan dunia sekarang ini, ya, dengan pornografi, dengan hal-hal yang lain, ya. Inilah kita harus jaga. Kita harus berketetapan hati untuk menjaga hidup kita ini, hidup yang kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan, ya. Dan kita lihat juga berikutnya adalah ya ketetapan hati ini juga harus menjaga mulut kita. Bagaimana kita menjaga mulut kita ini jangan jadi tempat mengeluarkan kata-kata kebun binatang, ya. Karena kita lihat apalagi orang Batak, orang Manado, aduh kalau udah ketemu itu, apalagi Manado itu udah keluar kata-kata yang ya orang Manado itu, waduh, wah saya kalau dulu pernah saya lakukan itu, tapi sekarang saya udah nggak pernah keluarkan kata-kata itu. Kita harus jaga mulut kita supaya yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, ya. Dan kemudian kita harus berketetapan juga dalam hal apa yang Tuhan mau. Ketetapan hati terhadap mata, ini yang paling susah nih. Karena kita ini masih apalagi pria-pria, ya. Kalau lihat wanita cantik segala macam, wah, apalagi udah pakaian minim udah pasti melek gini, ya. Jadi kita harus menjaga ketetapan untuk menjaga mata kita, ya. Karena apalagi dunia sosial media saat ini sangat terbuka, ya. Bagaimana kita mungkin kita nggak bermaksud, tahu-tahu tiba-tiba di WA atau di itu kita lihat udah ada yang kirim gambar-gambar yang senonoh, ya, tidak yang porno segala macam. Mau nggak mau kita lihat, ya. Kita harus berketetapan hati. Begitu kita ini langsung, ya, kita kalau perlu dihapus, delete, ya. Kalau perlu yang teman-teman yang seperti itu saya lakukan adalah saya blokir, nggak mau berteman dengan mereka, ya. Ya, kemudian ketetapan hati yang kita harus lakukan adalah berikutnya adalah telinga. Ya, ini ibu-ibu apalagi senang gosip, ngomong, ya. Harus jaga telinga kita nih. Biarlah telinga ini kita gunakan untuk hal-hal yang mendengarkan orang-orang yang mungkin punya masalah, kita dengarkan, ya, apa mereka kita curhat, tapi kita harus jaga. Yang paling penting adalah ketetapan untuk menjaga hati kita nih. Ini yang paling penting adalah hati, ya. Hati ini nggak terlihat, bagaimana hati kita supaya jangan dengki, jangan marah, punya dendam, iri hati. Ini yang supaya kita dikatakan supaya kita bisa mempunyai roh yang seperti Daniel, ya. Dan ini yang berikutnya adalah kita harus memiliki kehidupan doa. Ini Daniel luar biasa, ya. Bagaimana dia doa, ya, 3 kali sehari. Ya, waktu 3 kali sehari dia berdoa, walaupun dia diancam, dia tetap berdoa. Ini adalah hal yang luar biasa, kita contoh dari Daniel, bagaimana dia kehidupan doanya dilakukan. Dan banyak kita juga harus berkomitmen di hadapan Tuhan. Doa itu yang harus kita lakukan, baik itu doa pribadi, doa kelompok, doa bersama-sama, ya. Kita harus berdoa. Jangan sampai doa itu, ya, banyak orang apalagi udah capek, ya, doa
tidur itu udah tinggal wah di tempat tidur. Terima kasih Tuhan, amin, tidur udah tenggelam dia di dalam apa? Ya, jadi benar-benar kita harus lakukan, kita berdoa, ya. Ini memang nggak gampang untuk bayar harga ya. Jadi bagaimana kita berdoa setiap waktu, dan itu pun saya juga banyak belajar tentang doa ya. Setiap jam 3 pagi harus berdoa. Awal-awalnya berat ya, tapi begitu kita udah lakukan, mungkin kita akan terbiasa, kita melatih dan itu menjadi suatu kebutuhan, sehingga kalau saya udah ada waktu yang ya kayaknya hilang gitu, saya akan untuk istilahnya bagaimana? Untuk supaya waktu yang berkurang itu saya harus tebus, ya. Dan itulah kita harus selalu berdoa. Kata apa? Jadi Tuhan mau bagaimana doa itu menjadi suatu hal yang seperti Daniel, ya. Dan berikutnya kecil-kecil tulisannya. Ya, salah satu cara terbaik untuk kita berdampak bagi dunia adalah kita memiliki spirit of excellence dalam kehidupan. Ciri dari sikap excellence adalah melakukan segala sesuatu dengan totalitas, menyajikannya hanya yang terbaik, dan selalu berusaha untuk memberikan hasil di atas rata-rata. Daniel adalah contoh orang yang tepat dalam hal ini. Dalam Daniel 6 ayat 4 dituliskan bahwa Daniel melebihi para pejabat tinggi, para wakil raja, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dalam terjemahan King James Version dikatakan, because of an excellent spirit was in him. Bila kita baca Daniel, kita akan menemukan betapa luar biasanya kehidupan Daniel sebagai orang buangan. Dia dapat menjadi pejabat tinggi dalam pemerintahan di 2 kerajaan dan melayani 4 raja yang berbeda. Kita lihat nih Daniel ya, dalam 2 kerajaan dengan 4 raja yang berbeda. Sikap hidup di atas rata-rata inilah yang membuat Daniel mendapat hormat dari raja. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Daniel mengakui bahwa Allah Daniel sangat luar biasa membela hidupnya. Di zaman modern ini, orang-orang percaya harus bangkit dan menjadi terang bagi dunia. Ya, kembangkan cara hidup yang seperti yang saya katakan Daniel ya, punya sikap hidup yang unggul dalam hal rohani, karakter, pengetahuan maupun etos kerja kita. Dan Tuhan mau biarlah kita memberikan suatu totalitas ya, punya keunggulan dalam segala hal. Marilah kita memperbaiki diri kita dan kita lakukan, saya percaya dengan pertolongan kita akan bisa melakukan itu dengan yang terbaik buat Tuhan. Oke, para singer bisa